Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Faaf dengan NIM 2104 11013. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya. Studi kelayakan bisnis perusahaan air mineral. Kebutuhan manusia terhadap air, terutama air minum untuk konsumsi, cukup besar. Penggunaan air minum dalam kemasan AMDK merupakan bentuk cara paling praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian produk yang dapat dibawa kemana saja menjadi salah satu alasan produk AMDK digemari oleh masyarakat. Faktor lainnya, terutama di kota-kota besar seperti Jabodetabek, adalah sulitnya akses air bersih layak minum hingga penurunan kualitas air bersih akibat pencemaran lingkungan. Aspek pasar. Total produksi air mineral dalam kemasan AMDK di Indonesia. Ini tahun 2017 total produksi miliar liter 26,80. Pada 2018 total produksi miliar liter 29,20. Tahun 2019 total produksi miliar liter 33. Pada 2020 29,40. Pada 2021 total produksi miliar liter mencapai 30,87. Kita lanjut segmen atau konsumen dan perkembangannya. Nomor 1, konsumen individu, termasuk orang-orang yang membeli air mineral untuk konsumsi pribadi, baik di rumah, tempat kerja, atau saat berpergian. Yang kedua, restorasi dan kafe. Bisnis makanan dan minuman seperti restoran, kafe, dan kedai kopi sering kali membutuhkan air mineral untuk menyajikan kepada pelanggan mereka. Kualitas air yang baik sering dianggap penting untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Yang ketiga, hotel dan resort. Industri perhotelan adalah konsumen besar air mineral. Hotel dan resort biasanya menyediakan air mineral dan kemasan botol untuk para tamu. Mereka juga bagian dari layanan mereka. Institusi dan perkantoran. Kantor-kantor sekolah, rumah sakit, universitas, dan lembaga-lembaga lainnya juga menjadi konsumen penting untuk air mineral. Yang kelima, event dan acara. Acara-acara besar seperti konser dan festival, pameran dagang, dan acara olahraga seringkali memerlukan pasokan air mineral untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan pengunjung. Tipok biar proses output customer, supplier sumber air, pemasok utama berupa mata air pegunungan yang verifikasi kualitasnya, proses pengambilan air, unit penampungan awal ini dikenal dengan istilah unit sedap air intake. Untuk pengolahan pada unit ini, air dari unit penampungan awal diproses melalui beberapa tahapan filtrasi dan pengolahan. Output botol plastik sebagai ukuran botol plastik seperti 330 ml, 600 ml, dan 1,5 liter minuman dalam kemasan cup. Terus kemasan lain, inovasi kemasan seperti tetara atau pouch untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Customer ini retail, 2 horeca, hotel, restoran, kafe, 3 distributor dan grosir. Oke, ini aspek teknis skala produksi.
Pada tahun 2024, produksi AMDK kemasan botol mencapai 72. Produksi AMDK kemasan gelas mencapai 144. 2025 74. Produksi AMDK kemasan gelas 148032. 2026 76. Produksi AMDK kemasan gelas 15177. Tahun 2027 produksi AMDK kemasan botol mencapai 78219. Produksi AMDK kemasan gelas mencapai 156438. Pada 2028 produksi AMDK kemasan botol 80. Produksi AMDK kemasan gelas 160818. Terus ini ada aspek teknis desain produk. Yang ini sebelah kiri saya produk Ancala ukuran gelas. Terus sebelah ini produk acara ukuran botol. Aspek layout perusahaan Ancala Permai Perkasa. Nomor 1 ini kode A, keterangan gudang bahan baku. Kedua, kode B, filtrasi water treatment. Yang ketiga, kode C, esterisasi awal. Nomor 4, kode D, sterilisasi lanjutan. Yang kelima, kode E, pengisian. Nomor 6, kode F, pembelian label, pemberian tanggal kadaluarsa. Nomor 7, kode G, keterangan pengepakan. Nomor 8, kode H, penyimpanan. Oke, lanjut aspek teknis. Berempat, pengolahan limbah cair, air bekas proses produksi. Pengendalian limbah cair ini harus diolah dengan menggunakan proses filtrasi, pengendapan dan penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan dan meningkatkan kualitas air sebelum dibuang atau didaur ulang. Yang kedua, air pembilasan, pengendalian, penggunaan sistem pengolahan air yang efisien seperti sistem daur ulang air untuk mengurangi konsumsi air bersih dan menimbulkan limbah. Ketiga, air limbah domestik, pengendalian, penggunaan sistem pengolahan air limbah domestik seperti septic tank atau sistem pengolahan air limbah domestik STP sebelum dibuang ke lingkungan. Ada lagi limbah padat. Nomor 1, botol plastik bekas. Pengendalian daur ulang botol plastik adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola limbah padat ini. Kedua, kemasan dan bahan pembungkus. Pengendalian penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan, sama pengembangan program daur ulang untuk mengelola limbah kemasan. Yang ketiga, sisa produk dan bahan kimia. Pengendalian pengolahan yang tepat untuk menghindari pemborosan bahan dan menimbulkan limbah. Aspek manajemen. Ya, di sini ada aspek manajemen ketenagakerjaan. Di sini ada 9. Yang ke satu itu rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang keempat, kompensasi dan manfaat.
Kelima, kebutuhan hukum. Dan keenam itu evaluasi kinerja. Ketujuh, motivasi dan kepuasan kerja. Kedelapan, motivasi dan kepuasan kerja. Kesembilan, keberagaman dan instruksi. Oke, selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Di sini ada dua aspek, yaitu aspek yang pertama aspek sosial. Yang satu ini interaksi sosial, kedua perubahan keadaan sosial yang kompleks di sekitar PT Ancals. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat Vertasit. Kembali lagi ke aspek ekonomi. Yang ke satu itu sisi rencana pembangunan nasional, kedua sisi distribusi nilai tambah, yang ketiga sisi nilai investasi pertenagarkerjaan, yang keempat hambatan di bidang ekonomi. Selanjutnya di sini ada aspek hukum. Industri AMYK termasuk industri yang tidak tercakup dalam SK. Menteri Perindustrian nomor 148 atau MSKK atau 1995 tanggal 11 Juli 1995 tentang penempatan jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga pemberian izinnya harus melalui persetujuan prinsip terlebih dahulu. Di sini ada beberapa perizinan ya, ada 9 perizinan. Dari satu itu perizinan khusus berupa surat izin pengambilan air atau SIPA dari PDAM dan pemerintahan daerah setempat. Yang kedua, izin SNI Standar Nasional Indonesia. Yang ketiga, surat perizinan berusaha berbasis risiko atau NIB. Yang keempat, surat ketetapan produk halal atau sertifikasi halal LPPOM MUI. Yang kelima, surat keterangan jasa penyembelihan halal atau sertifikat halal LPPOM MUI. Yang keenam itu surat izin tempat usaha. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan. Yang kedelapan, nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang kesembilan, surat keterangan domisili perusahaan. Ya, di sini ada aspek keuangan, biaya bahan baku. Yang ke satu itu jenis bahan baku. Satu, air, harga 0, kuantitas 0, jumlah 0. Yang kedua, jenis bahan baku botol, harga 300, kuantitas 30, jumlah 9 juta. Yang ketiga, isolasi 150.000, kuantitas 20, jumlah 3 juta. Yang keempat, jenis bahan baku tutup botol, harga 100.000, kuantitas 30, jumlah 10 juta. Yang kelima, ada jenis bahan baku karton, harga 500, kuantitas 20, jumlah 10 juta. Jumlah seluruh 25 juta. Biaya tenaga kerja langsung nomor 1 itu ada bagian operator produksi, harga 2 juta, kuantitas 52, jumlah 104 juta. Dan yang kedua, material handling, harga 1.500.000, kuantitas 4, jumlah material handling 6 juta. Total dari jumlah biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 110 juta. Di sini ada aspek keuangan. Biaya overhead nomor 1, ini jenis biaya listrik, harga 500, kuantitas biaya listrik jumlah 500.000. Yang kedua, biaya transportasi, harga 1 juta, kuantitas biaya transportasi jumlah 1 juta. Yang ketiga, biaya administrasi
harga 500.000, kuantitas biaya administrasi dan jumlah itu 500.000. Terus yang keempat gaji pimpinan harga 3 juta, kuantitas 5, administrasi jumlah 15 juta, jumlah total biaya overhead itu sebesar 17 juta. Oke, di sini ada aspek keuangan, laporan laba rugi. Yang satu itu ada sales atau penjualan 2.880.000, dan nomor 2 PPN 11%, 3.168, dan net sales atau penjualan bersih 2.563. Yang ketiga COGS atau HPP itu sebesar 1.800.000, dan yang keempat adalah biaya komersial itu tidak ada. Terus biaya administrasi itu sebesar 180 juta. Terus yang biaya marketing itu Rp 20 juta. Total biaya komersial itu 2 juta. EIBIT atau laba operasi itu 1.600.000, dan yang kelima itu interest atau bunga sebesar 5 juta. EBIT atau laba sebelum pajak 1.100.000. Dan selanjutnya ada neraca MDK. Keterangan aktiva A, aktiva lancar. Ini ada 4. Yang satu itu kas atau bank sebesar 200 juta. Yang kedua piutang sebesar 50 juta dan persediaan 100 juta. Dan yang keempat biaya dibayar di muka atau uang sewa 50 juta. Total aktiva lancar ini sebesar 400 juta. Aktiva tetap nomor 1 itu tanah 200 juta. Yang kedua bangunan 400 juta. Yang ketiga kendaraan itu sebesar 100 juta. Yang keempat mesin atau peralatan pabrik itu sebesar 30 juta. Yang kelima peralatan kantor itu 10 juta. Yang keenam aktiva tetap lainnya 10 juta. Yang ketujuh akumulasi belisutan 10 juta, dan total aktiva tetap 760 juta. Total aktiva semuanya 1.160.000. Dan pasipa B itu ada 4. Yang satu itu hutang bank 200 juta, dan yang kedua hutang dagang 160 juta. Yang ketiga hutang lainnya sebesar 100 juta. Yang keempat hutang jangka panjang itu sebesar 1 juta, dan total hutang itu sebesar 550 juta. Ya, di sini ada cash flow HMDK botol. Di sini ada tabel itu tahun 1 sampai 23. Ini saya akan menjelaskan inflow dari tahun 1 itu 0, dan tahun 2 itu 0, tahun 3 itu 0. Pendapatan pada tahun 1 itu 3.240.000, dan tahun yang kedua itu 3.888.000. Yang ketiga tahun yang ketiga itu sebesar 4.212.000, dan depresiasi itu tahun yang ke-1 1 miliar, tahun yang kedua 1 miliar, tahun yang ketiga 1 miliar. Total inflow itu dari tahun 1 sampai tahun 2 itu, yang ke-1 itu totalnya 3.241.000. Yang tahun kedua itu totalnya 3.888.000. Tahun yang ketiga itu total 4.213.000 outflow. Dan operating cost
tahun 1 itu 1.824, tahun yang kedua 2.188, yang ketiga 2.371. Investasi itu tahun yang sebelumnya itu 3 miliar. Terus lainnya tahun yang satu itu 20 juta, tahun yang kedua itu 20 juta, tahun yang ketiga 20 juta. Total outflow pada tahun 1 itu 1 miliar 894, tahun yang kedua itu 2 miliar, tahun yang ketiga 2 miliar 391. Oke, tinggal kesimpulan secara keseluruhan studi kelayakan ini menunjukkan bahwa bisnis air mineral dalam kemasan memiliki potensi pasar yang besar, didukung oleh aspek teknis, manajemen, sosial, ekonomi, hukum, dan keuangan yang kuat. Proyek ini layak untuk dilanjutkan dengan harapan memberikan keuntungan finansial dan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Saya Azal Faaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.